Om Swastiastu. Selamat bergabung di SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah kali ini, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nimadi Yuliatini, bisa kalian panggil Ibu Yulia. Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang kurikulum yang ada di SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar. Yang pertama itu tentang kurikulum 2013, kemudian mata pelajaran dan sistem penilaian, ada ekstrakurikuler, kehadiran, dan syarat kenaikan ataupun kelulusan. Kurikulum 2013. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang kurikulum 2013, di mana kurikulum ini peserta didik memiliki posisi yang sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berbudi pekerti yang luhur, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, pada kurikulum 2013 ini, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan abad 21 yang sering disebut dengan 4C, yaitu kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kecakapan kreativitas dan inovasi, dan juga kecakapan berkolaborasi. Nah, untuk mewujudkan kecakapan abad 21 4C tersebut bisa dilakukan dengan cara penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi di sekolah. Nah, untuk mata pelajaran pada kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar dikelompokkan menjadi dua ya. Kelompok A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B ada 4, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya, dan bahasa Bali. Nah, dari semua mata pelajaran itu akan diampu oleh guru mata pelajaran masing-masing. Jadi berbeda dengan di SD. Kalau di SD ada guru kelas, kalau di SMP ada guru mata pelajaran masing-masing. Nah, untuk sistem penilaian pada SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar, nah pada kurikulum 2013 ini ada 4 sistem penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap spiritual, ada penilaian sikap sosial. Nah, pada penilaian sikap ini bisa dilakukan dengan melalui observasi, jurnal, ataupun penilaian yang relevan lainnya. Untuk nilai sikap akan diberikan predikat misalnya A, B, C, maupun D. Nah, yang ketiga itu ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bisa dilakukan dengan cara tes tulis, tes lisan, maupun penugasan. Nah, pada penilaian pengetahuan ini ada nilai angka dan juga ada nilai predikat A, B, C, maupun D. Nah, untuk yang keempat yaitu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini bisa dinilai dengan cara praktek, produk, proyek, maupun dengan portofolio. Nah, ini hampir sama dengan penilaian pengetahuan, ada nilai dengan nilai angka dan juga ada nilai dengan predikat. Nah, pada pelaksanaan penilaian terdiri dari pelaksanaan penilaian harian, pelaksanaan penilaian tengah semester, pelaksanaan penilaian akhir, dan penilaian akhir tahun. Untuk ekstra yang ada di SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar, yang pertama itu yang wajib adalah ekstra pramuka. Jadi seluruh siswa bisa mengikuti ekstra pramuka dan itu diwajibkan. Untuk ekstra pilihan yang lainnya ada ekstra KS-PAN, ekstra atletik, ekstra tabuh, ekstra seni tari, ekstra bulu tangkis, dan ekstra karya tulis ilmiah. Nah, ini ada beberapa
dokumentasi dari kakak kelas kalian yang mengikuti beberapa ekstra. Nah, untuk persyaratan minimal kehadiran peserta didik. Persyaratan minimal kehadiran siswa di SMP Negeri 1 Atap diatur sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bisa mengikuti penilaian harian dengan persyaratan kehadiran minimal 90% kecuali peserta didik tersebut sakit dengan surat keterangan dokter. Begitu juga untuk pelaksanaan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian kenaikan kelas, dan ujian jika kehadirannya minimal 90% kecuali peserta didik tersebut sakit dengan surat keterangan dokter. Nah, untuk peserta didik dapat mengikuti penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas dan ujian jika peserta didik tersebut menyelesaikan 80% tugas-tugas yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Next, selanjutnya. Nah, syarat kenaikan dan kelulusan. Syarat kenaikan kelas, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Yang kedua, memiliki deskripsi nilai sikap baik. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang di bawah KKM ataupun yang belum tuntas. Terus yang kelima, kehadiran minimal 90% di akhir semester genap. Yang keenam, jumlah skor pelanggaran adalah maksimal 100. Dan yang ketujuh, diputuskan dalam rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar. Nah, untuk syarat kelulusan, peserta didik akan lulus dari satuan pendidikan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah. Yang keempat, kelulusan ujian sekolah didapat berdasarkan nilai sekolah. Dan yang kelima, nilai sekolah diperoleh dari gabungan antara rata-rata nilai rapot 60% dan 40% dari nilai ujian sekolah dengan ketentuan minimal rata-rata nilainya adalah 65 dan untuk masing-masing mata pelajaran minimal memiliki nilai 60. Dan terakhir untuk kelulusan akan ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Guru di SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar. Nah, sekarang materi yang kedua yang Ibu berikan tentang bagaimana cara belajar efektif. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana belajar efektif, kita lihat dulu proses pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, proses pembelajaran selama pandemi ini adalah 25% pembelajaran tatap muka dan 75% pembelajaran daring. Ya, pembelajaran tatap muka yang dimaksud itu adalah pembelajaran guru berinteraksi dengan siswa di sekolah. Ya, ini bisa dilihat beberapa contoh dokumentasi pembelajaran tatap muka. Misalnya di sana ada siswa yang melakukan praktek, ada siswa yang melakukan literasi. Ini contoh sebelum adanya pandemi. Nah, untuk nanti pembelajaran tatap muka terbatas, kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua itu pembelajaran daring. Ya, karena sekarang masih dalam masa pandemi, kita belajarnya masih daring. Nah, untuk SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar, pembelajaran daring dilakukan dengan yang pertama ada WA Group. Jadi masing-masing guru mata pelajaran membentuk WA Group. Kemudian ada Google Classroom, ada Google Meeting dan Zoom Meeting, di mana bisa berinteraksi langsung melakukan tatap muka melalui Google Meeting maupun Zoom Meeting.
itu pembelajaran daring pada SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar. Ini sudah ada beberapa dokumentasi pembelajaran yang sudah terlaksana. Nah, sekarang yang terakhir tentang tips atau cara belajar efektif selama masa pandemi. Apa saja sih untuk kita biar bisa semangat belajarnya selama masa pandemi? Yang pertama, kalian harus menentukan suasana ruang untuk belajar. Maksudnya di sini kalian harus menentukan di mana tempat yang nyaman untuk belajar agar kalian lebih bersemangat dan tidak malas. Yang kedua, menganggap sekolah daring sama dengan sekolah offline. Maksudnya di sini, sekolah daring itu sama dengan sekolah biasa. Jadi kalian siapkan buku sesuai dengan jadwal pembelajaran selama sekolah daring. Yang ketiga yaitu jangan nyambi. Maksudnya di sini jangan melakukan hal lain ketika sekolah daring. Nah, untuk sekolah daring nanti akan ada batas waktu, misalnya jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, selama batas waktu pembelajaran tersebut, kalian jangan melakukan hal-hal di luar pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Nah, walaupun kita belajar secara daring, kita harus tetap melaksanakan komunikasi, baik itu dengan guru, dengan temannya, maupun dengan orang tua. Hal ini untuk bisa kalian merefresh otak kalian dan juga bisa lebih bersemangat. Nah, demikian yang Ibu jelaskan. Apabila salah kata, Ibu mohon maaf. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan berkerumunan. Ibu tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.